Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram usi nafsi awalan wa antum saniyan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dimulai mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bermunajah semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu Allah kepada kita bersama. Yang kedua, khususnya untuk Bapak Ibu yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dohirnya dan batinnya, sehat yang membawa kepada ibadah dan husnul khatimah, diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah, kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita, membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian seandainya saat ini ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang menghadapi masalah, semoga masalahnya segera diangkat oleh Allah dan diganti dengan hikmah. Dan yang sedang memiliki doa harapan dan keinginan, semoga segera diijabah dengan cara Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan manajemen staf karyawan. Alhamdulillah atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mencari ilmu Allah. Semoga di pagi hari menjelang siang ini kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi wasilah
terbukanya segala pintu kebaikan baik dunia dan akhirat kepada kita, ilmu yang menjadi penuntun setiap langkah kita di alam dunia menuju surganya Allah, ilmu yang bisa menariknya mangrupa-rupa ning warna-warni rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena hadirin sekali lagi kami sampaikan bahwa ciri akan dibukakan pintu-pintu kebaikan kepada seorang hamba manakala hamba tersebut mulai ringan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu, mulai lembut hatinya, merasa gelisah kalau dalam satu hari tidak masuk ilmu karena kolbu nateh. Ya, jadi kalau ada seorang hamba Allah ketika dia memiliki banyak keinginan, keharapan, harapannya yang sedang menantikan rezeki yang berlimpah, menantikan datangnya jodoh, menantikan datangnya keturunan, menantikan rumahnya, menantikan kendaraan, ingin punya ini, ingin punya itu. Nah, di antara ngagupai karena ijabah, di antara pembuka ijabah teh, nyata bukan dengan cara kuatna keinginan kita, tapi dengan cara kuatnya kita berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Karena mayyuridillahu bihi khairan yupaqihu fiddin. Ciri orang itu akan dibukakan pintu kebaikan teh di antara nate ku senangna hadir di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang dia teh banyak keinginan tapi kenapa belum cenderung dikabulkan, tinggal evaluasi gitu. Berapa kali kita dalam satu hari hadir di majelis ilmu, berapa kali dalam satu hari kita nyadap ilmu gitunya, kita berapa kali dalam satu hari kita bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan para alimil ulama, duduknya kita di majelis ilmu gitunya berapa kali. Kalau seandainya dalam satu hari kita bisa satu kali, dua kali, bahkan berkali-kali, insya Allah tidak akan lama, yakin, hakul yakin akan segera dibuka pintu kebarokahan ku Allah. Tapi kalau ada orangnya, jangankan satu minggu, ya, jangankan 2 minggu, kadang sebulan los tidak pernah hadir di majelis ilmu. 1 bulan los belum pernah mujalasah duduk dengan para guru gitunya. Nah, maka jangan aneh kalau cawerang hati nate asa jauh gitunya, kadang segala ayat tapi bunga jauh gitu. Keluarga gitu kan, rezeki ada sebetulnya mah, penghasilan kecukupan ada tapi dah asa menderita we gitu, sabab naon gede kahayang gede kasieun gitu. Karena tidak sedikit ada manusia menderita itu bukan karena kurang hartanya, bukan karena tidak punya kendaraannya, bukan tidak punya rumahnya, tapi karena saking besarnya keinginannya dan ketakutannya. Sehingga keinginan dan ketakutannya itu ya yang menyiksa dirinya sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang yang jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada rahmat Allah, jangankan orang lain, jangankan yang ekstern, jangankan yang di luarnya, dirinya pun menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Ada jauh dari rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibunya, kita masih didudukan oleh Allah bersama bermujalasah walaupun tidak di tempat yang sama. Sing janten wasilah Bapak Ibunya orang teh sing diluuhan ku rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hancagarapan kita ngaji kitab eh, Safina. Ya, sebelum dimulai, kita baca dulu surah Al-Fatihah bersama-sama. Niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, kemudian eh, untuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini, kemudian untuk segala harapan kita, segala hajat kita, dan mobil khusus untuk Kiai Musonib, pengarang kitab Kasyifatus Saja, pengarang kitab Safinatun Najah, pengarang kitab Riyadul Badi'ah yang ada di hadapan kita bersama. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa khususan ila muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ari ieu hiji pasal aya paslun, adapun ini pasal alamatul bulugi. Adapun ciri-ciri balig salasun itu ada 3. Paslun, adapun ini pasal alamatul bulugi, adapun pirang-pirang cirinya balig salasun itu ada 3. Yang pertama, tamamu sempurna umur khomsa asya rota sanatan 15 tahun. Tamamu sempurna sempurna khomsa asyarota 15 sanatan tahun. Fi di dalam fi az-zakari di lalaki wal unsa dan perempuan. Harokat wal unsa dan perempuan. Wal ihtilamu dan yang kedua keluar mani fi zakari di laki-laki wal unsa dan perempuan litis'i sinina karena umur 9 tahun. Wal haidu dan haid fil unsa di perempuan litis'i sinina karena umur 9 tahun. Nah ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kepada Syekh Salim bin Sumair wabil khusus mengenai alamatul bulugi. Nyaeta ciri-ciri seseorang itu balig. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Kasyifatus saja disampaikan bahwa paslun, adapun ini pasal fi bayani bulughil murahiqi wal mu'assiri. Nah, di sini adalah membahas atau pasal yang membahas tentang balignya, yakni ada yang disebut dengan al-murahiqi al-mu'assiri, nyaeta detik-detik menjelang kepada balig. Karena nanti yang namanya anak-anak itu dari mulai sobi, tamyiz, kemudian murahiq. Tuh si Duen punten. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu siklus nonaminate bayi atau siklus anak tuh yang pertama sobiun. Sobiun. Nah, sobiun ini adalah oroknya bayi.
Ini ada yang disebut dengan sobiun. Ini yang pertama. Eh, Kita ganti fontnya. Yang pertama sobiun. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyizun. Kemudian yang ketiga adalah murohik. Murohikun. Kemudian yang keempat baru baligun. Baligun. Nah, kalau orang sudah balik, maka di sana baru terkenai hukum taklif. Nah, apa itu taklif? Taklif teh sudah mulai memiliki kewajiban, ya sudah mulai tah Bapak Ibunya katerap hukum wajib, katerap hukum sunnah, katerap hukum mubah, ya haram, makruh, ada haram, ada wajib, DLL. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bayi atau tamyiz atau murahik itu belum memiliki kewajiban, belum memiliki keharaman. Maka kalau orang sudah menjadi orang tua, pentingnya memahami ini. Jadi mengetahui kapan harus mulai menegur anaknya, kapan harus mulai memberlakukan hukuman kepada anaknya. Karena tidak boleh jadi orang tua yang zalim gitunya, di mana anak teh belum wajib kalah di haoknya dicarekan gitu gara-gara anak 5 tahun tidak puasa dicarekan. Nah itu teh dolim namanya. Nah, di pasal ini maka akan dibahas maka di pasal ini akan dibahas mengenai apa saja ciri-ciri seorang anak itu sudah disebut balik. Alamatul bulugi salasun, adapun cirinya balik teh ada 3. Fi haqqil unsa wa isnani fi haqqi zakari. Nah, daripada 3 ciri balik ini, 3 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Nah, ini kita geser dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat daripada 3 ciri balik ini, maka disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa untuk az-zakari itu ada 2, ya, untuk laki-laki ciri baliknya 2, dan untuk perempuan ciri baliknya itu ada 3. Nah, mungkin bilih keluar tina ujian ya, ada berapa ciri balik untuk laki-laki itu, ada berapa ciri balik untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki 2 ciri baliknya teh, untuk perempuan mah 3 Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, ahaduha, adapun yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan bittifaqi. Yang pertama itu adalah sempurna umur 15 tahun. Tuh, ini 15 tahun itu anu bangsa Qamariyah. Fi dzakari wal unsa, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang pertama itu seseorang disebut masuk ke dalam balik, ya, ke dalam usia balik, manakala usianya itu sudah 15 tahun. Nah, jadi kalau ada anak usianya sudah 15 tahun, ya, maka dia teh sudah disebut balik. Walaupun ini belum haid kalau perempuannya, kemudian belum juga naon namanya teh ihtilam, maka
walaupun belum keluar mani, kemudian belum haid, asal sudah 15 tahun, maka ini anak sudah dihukumi sebagai balig. Aduh, punten ada ya ngaheng. Nah, yang pertama sudah berusia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan, ya, walaupun belum keluar air mani dan belum haid. Jadi jangan sampai ketika ada orangnya usia 20 tahun, kenapa belum naon namina teh belum sholat, ih da abdi mah teu acan baleg. Nah teu acan balegnya da abdi mah teu acan head. Teu acan baleg teu baleg gitu banyak. Gitu. Karena dalam kitab Kasyifa ya, yang pertama teh asal udah tamamu khamsa asyarata sanatan, sudah 15 tahun, mau laki mau perempuan, belum, walaupun belum haid, walaupun belum keluar mani, asal sudah teng 15 tahun, maka dia sudah balik dan sudah terkenai taklif, hukum taklif yang 5, yakni sudah terkenai wajib, sudah terkenai sunnah, sudah terkenai mubah, sudah terkenai makruh, dan sudah terkenai haram. Ya. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang belum baliknya, misalnya nanti anak-anak mandi nanti dijolang di luar, atau moro lalayangan di kosangsang hungkul tadi calana, dosa henteu? Tidak dosa. Karena apa? Belum balik. Nah, kalau bapak nama gitunya atau ibu nader keluar terbuka auratna, maka sudah dosa. Kenapa? Karena sudah ada catatan 5 hukum tersebut. Ya, termasuk ketika ibadah, gitu. Kalau ada anak tidak sholat, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ada anak tidak puasa, dia tidak mendapatkan dosa selama belum balik. Jadi belum dicatat. Ya. Bahkan nanti insya Allah semoga terbahas ada yang disebut dengan sila ipisnya. Apa itu sila ipis? Yakni amalan-amalan ngalir ke orang tua, ya, pahala daripada anak teh ngalir kepada orang tua, tengnya teh mulai kapan? Nah, nanti insya Allah semoga terbahas dina ikhtitamnya dina catatan-catatan kaki, catatan terakhir dina bab ieu. Nah, jadi yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Wasaniha, dan yang kedua adalah al-ihtilamu ay al-imna'u. Jadi yang kedua adalah keluar mani. Keluar mani. Tuh, baik di laki-laki atau perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah yang kedua adalah al-ihtilamu, yakni keluar air mani. Al-imna'u tegasna keluar cai mani wa in lam yakhrujil maniyu minazakari. Nah, walaupun ya Bapak Ibu ada ya anak laki-laki atau perempuan, si air mani teh tidak memancar keluar karo laki-laki. Kan ahasa bikhurujihi faamsakahu. Tapi aya sensasi rasa akan keluar air mani. Nah, karena Bapak Ibu yang sudah balik mengetahui sensasi akan keluar air mani itu seperti apa. Nah, misalnya ada anak, dia teh sudah akan merasa keluar air mani, faam sakahu, ditahan gitunya, sehingga si air mani nanti tidak keluar. Nah, ini teh sudah disebut juga al-ihtilamu. Nah, wasawaun, dan sama saja kharaja keluar itu air mani min tariqihi al-mu'tadi, dengan cara adat, au ghairihi atau selain cara adatnya, nu kebiasaan ma isin sidadi al asliyin wasawaun kana fi naumin au yaqzatin bijima'in au ghairihi. Nah, maka ada Bapak Ibunya
dia itu memang benar-benar keluar air mani, baik memang keluar air maninya teh dengan sendirinya, misalnya teh dengan mimpi dan lain sebagainya, atau mohon maaf dengan selain daripada itu. Misalnya karena anak-anak itu ketika usia 8 tahun, nah mohon maaf nih Bapak Ibunya suka megang HP dan yang ditonton teh film-film negatif, film-film ararane. Nah, sehingga si anak ini di usianya sebelum balik sudah mohon maaf melakukan onani seperti itu. Nah, mungkin karena usianya 8 tahun 7 tahun di pinggangnya belum tacan nyangkrungnya cai mani teh biasa tidak keluar. Nah, tiba-tiba ketika di usia 9 tahun kurang lebih keluar air mani teh gitu. Itu sudah masuk ke balik tidak masuk walaupun keluar nate dengan tangannya dipaksa seperti itu. Ataupun ada misalnya anak yang ketika nanti di usia kurang lebih 9 tahun mimpi gitu. Mimpinya mohon maaf mimpi basah. Tapi si air maninya nggak keluar, tapi si sensasi akan keluar nanti kerasa. Nah, maka itu juga sudah masuk ke dalam al-ihtilam. Fizakari baik di laki-laki wal unsa dan perempuan litis sinina tuh karena umur 9 tahun. Jadi keluar air mani baik di laki-laki atau perempuan di usia minimal 9 tahun komariah. Oh, ini ada yang kelewat. Sudah usia 15 tahun komariah. Nah, jadi yang kedua adalah keluar air mani baik di laki-laki atau perempuan di usia minimal 9 tahun komariah. Jadi kalau ada yang keluar air maninya itu sebelum 9 tahun komariah, 7 tahun misalnya teh, maka itu mah penyakit, itu sakit. Bukan min alamatil bulugi, bukan termasuk ke dalam cirinya balik. Wasalisuha dan adapun yang ketiga adalah wal haidu dan haid. Wal haidu dan keluar darah haid tuh fi haqqil unsa litis sinina. Ini mah khusus bagi perempuan di usia minimal 9 tahun komariah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang menjadi ciri balik yang ketiga, yakni adalah keluar darah haid. Nah, keluar darah haid mah khusus bagi perempuan. Nya di usia minimal 9 tahun komariah. Takribiyatin kira-kira. Tuh. Kalau misalnya tabi'an kana naksuha aqala min sitata asyara yauman walau bilahdatin. Nah, gimana kalau 9 tahun nate aya rada kurang lah, misalnya teh 9 tahun kurang 1 hari, 9 tahun kurang 2 hari. Nah, di sini aqala min sittata asyara yauman. Nah, ini apa namanya disebut natenya bahasa ya nate nya pokoknya nama antara 16 harian. Tolerir. Nah, batasan toleransinya itu kurang sekitar 16 harian walau bilah dotin walaupun keluar darah nate hanya sebentar, ya, maka itu sudah masuk ke dalam kategori balik. Tapi kalau keluar haid nanti misalnya nanti usia 8 tahun ya masih jauh lah ke 9 tahun, nah maka itu masuknya bukan kepada darah haid tapi masuknya ke dalam darah istihadah. Kemudian disampaikan di sini Bismillahirrahmanirrahim wa inama zakara al-musannifu dan sesungguhnya ini sang musonib menyampaikan perkara mengenai ciri-ciri balik itu awalal mas'alati fil fikhi alamatil bulugi. Jadi yang pertama disebutkan itu adalah tentang ciri-ciri balik itu. Oh.
Mana taklifi alal baligi duna sobiyi was sobiyati. Nah ini teh adalah tempat nyantelna taklifnya 5 hukum alal baligi, yakni eta apa anak yang sudah balig duna sobiyi was sobiyati, ya, bukan kepada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Lakin akan tetapi wajib ala sabili fardil kifayati, kepada jalan yang fardu kifayah, ala aslihima, kepada ibu dan bapaknya, az-zukuri wal inasi, orang tua daripada laki-laki dan perempuan-perempuan ini, an ya'murahuma, untuk memerintahkannya anak laki-laki atau anak perempuannya, bis solati, dengan solat, wama, dan perkara tatawaqafu, yang bertalian alaihi, kepada itu ibadah, kawuduin, seperti wudu, wa nahwihi, dan selain wudu, ba'da istikmalihima, setelah sempurna itu anak laki-laki dan anak perempuan, sab'a sinina, tuh 7 tahun, idza mayyaza. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata menjadi hukum fardu kifayah bagi orang tua untuk mendidik daripada anaknya berkenaan dengan sholat dan berkenaan dengan yang bertalian kepada sholat, seperti wudhu, tayamum, dan lain sebagainya, menutup aurat gitu. Sab'a sinina idza mayyaza. Jadi di usia 7 tahun atau di usia tamyiz. Nah dari di sini Bapak Ibu, di usia 7 tahun. Nah, tamyiz. Disinilah seorang orang tua harus sudah mulai serius mengajarkan bag-bagan agamanya, kewajiban-kewajiban. Nah, di sini dibahas oleh musonib, di antara kewajiban dohir yang paling utama itu adalah sholat. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi kita yang sudah diamanahi anak, ya, putra ataupun putri, kemudian si anaknya teh sudah di naon namina teh tamyiz, ya. Naon ari tamyiz teh? Wa haddu tamyizi, dan adapun batasan tamyiz teh huwa ayyasira bihaitsu yakulani wahdahuma, di mana si anak teh sudah bisa makan sendiri, wa yashrabani, makan nyalira, wahdahuma, wa yastanjiani wahdahuma, kemudian dia itu bisa ombeh sendirinya, cebok sendiri tuh. Maka ini anak harus sudah mulai diajarkan, ya, cara wudhu, cara naon namina teh salat, cara pakai mukena, kalau laki-laki cara pakai sarungnya, ketika si anak teh sudah mulai tamyiz. Nah, kalau kita sekarang mah tamyiz teh di kisaran 7 tahunan, kelas 1 SD gitu. Bahkan ada juga yang kelas 5 umur 5 tahun sudah ideng, ada ya, berarti tamyiznya 5 tahun. Ada mulai idengnya itu kadang di 4 tahun, misalnya teh 4 tahun dia teh makan terapi gitu, minum sudah rapi. Kalau jajan tahu bulat, jajan 2.000, kata orang tuanya teneng ya, beli tahu bulat 2.000-nya, 1.000 tahu bulat, 1.000 dari sotongnya, di samaraan balado dan keju. Bertek si anak teh beli, misalnya beli tahu bulat, dan ketika pulang ke kita pas gitu, 1.000 tahu bulat, 1.000 sotong, bumbuna balado dan keju. Misalnya teh seperti itu. Nah, maka ini si anak walaupun 4 tahun 5 tahun berarti sudah kadar tamyiz disebut nate. Ya kalau di sini mah sabah sini nak terkadang ya galibnanya goliban gitu. Ala sabilil umum, secara umum mah kadang di 7 tahun, ketika lamun aya namanya kelas 1 SD lah anak sudah mulai ideng teh. Nah, itu harus sudah mulai, ya, sudah hukum nate fardu kifayah, kudu aya mau dari ibunya mau dari bapaknya, nya nu ngajarkeun kana bab ibadah. Nah, diantaranya di sini adalah bab sholat. Karena Bapak Ibu, ketika anak sudah mulai tamyiz, kemudian si anak teh sudah mulainya pakai mukena, mulai ungklek-ungklekannya nuturkeun inung bapana. Kalau anak laki-laki mulai
Oh, ngikutin ayahnya ke masjid, yang anaknya perempuan mulai ngikutin ibunya di rumah. Mulai wudhu nanti sedikit-sedikit kita betulin neng hari wudhu teh pertama gini, jang wudhu teh gini ya. Itu wajah cara ngubahnya gini. Itu tangan teh harus sampai sikut gitunya, cara mengusap kepala gini, gitunya kaki sampai kita ajarin cara doanya bagaimana. Kemudian make mukena neng itu pakai mukena teh harus sampai ke tulang dagunya mulai dirapihkan ku kita teh. Nah, maka Bapak Ibu, barang siapa seorang anak yang di usia tamyiz dia melakukan amal ibadah, maka si pahalanya akan mengalir kepada ibu bapaknya. Nah, maka ini yang disebut dengan sila ipis Bapak Ibu. Apa itu sila ipis? Orang tua itu dalam tanda kutipnya tidak banyak melakukan amal ibadah tapi pahala ngalir terus. Kenapa? Karena ngalir daripada anak-anaknya. Jadi ketika ada anak usia tamyiz, dia itu bisa sholat, bisa wudhu, bisa pakai mukena, bisa nutup aurat, wasilah dididik oleh ibu bapaknya. Maka ketika anaknya misalnya Bapak Ibu sholat duha, ya, si anak nanti melakukan sholat tahajud, si anak nanti melakukan sholat sunnah, ari heug inung bapana gogoleran, ari heug ibu bapaknya malah baring-baringan di atas kasur, itu pahala ngalir dari anaknya. Oh, ini yang disebut dengan sila ipis. Jadi disebutnya teh aset tak terbatas Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau apa? Kalau iya anak dielmuan ku ibu bapana. Maka bagus nama si anak teh puntennya bahasa Sundana beurih rada loma ulah beakeun teuing ku guruna. Jadi jangan semuanya itu bisa sholat, bisa wudhu, bisa tayamum, bisa apal ka Allah, bisa apal ka Rasulullah teh kabeh we ku guruna. Ke khawatir inung bapana ngegel curugna. Bagus nama kita harus menanamkan atau minimal bismillah bismillah anak teh bisa teh dari orang tua. Minimal Al-Fatihah bisa dari orang tua teh. Benerna Al-Fatihah dari orang tua teh. Maka setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh anaknya akan ngalir kepada ibu bapakna tuh. Tidak nikmat bagaimana kita kerja di dia anak dermaca bismillah ngalir ke kita. Yang mana min goiri anian kuso dan tidak berkurang itu pahala. Misalnya tidak jadi kayak gini, misalnya si anak teh baca Al-Fatihah 7 ayat ya. Dikarenakan sena pahala anak diberikan kepada orang tuanya. Jadi 7 ayat dibagi dua, 3,5 ayat untuk anaknya, 3,5 ayat untuk ibu bapaknya. Misalnya teh gitu, matematika Allah mah tidak seperti itu. Allah mah tidak pelit. 7 ayat sampurna, pahala nateh buat anakna. 7 ayatnya juga sampurna untuk orang tua anak. Ini disebut nanti sila ipisnya. Subhanallah. Dan bahkan di antara musibah umat zaman sekarang adalah tarkul walidu min solati apa namanya tarkul walidu di mana si orang tua yang meninggalkan atau balal walidu puntennya balal walidu min solati auladih di mana orang tua itu sudah tidak peduli lagi, sudah abai terhadap sholat daripada anak-anaknya. Bahkan nanti di akhirat anak itu ada yang menjadi qurrata ayun, peneduh hati, ada yang menjadi aduun, jadi musuh bubuyutan. Ya, ada orang tua dia teh rajin sholat, dia rajin ngaji, rajin ibadah dengan pahalana dia berharap masuk ke dalam surga misalnya. Tapi ketika si orang tua ini akan berjalan menuju surga, tiba-tiba didudutnya, dibetotnya, ditarik oleh anaknya. Ya Allah, kenapa orang tua masuk ke dalam surga hari kami selaku anaknya masuk ke dalam neraka? Disampaikan ya iya tuh orang tua merajin sholat, hari anak mah tidak sholat. Lalu menghujah ini anak ya Allah hamba tidak sholat karena hamba tidak pernah dididik oleh ibu bapak hamba. Hamba tidak pernah dibangunkan untuk sholat subuh. Hamba lagi main tidak pernah tuh dicarukannya, digeroan, dipanggil untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Hamba maghrib isya main HP dibiarin, nggak disuruh sholat maghrib dan isya. Ya Allah, hamba tidak sholat karena hamba tidak pernah dididik oleh ibu bapak hamba. Akhirnya apa orang tua nate brus weh dialungkeun ka neraka babarengan dengan budakna. Nah, ini disebut nate aduun. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Fala yajibul amru idza mayaza gitu qabla sab'i. Tapi kalau anak Bapak Ibu ya tuh belum 7 tahun ya
Jadi si tamyiz nate misalnya teh kayak tadi mulai ideng nate 4 tahun ya ideng nate 5 tahun. Fala yajibul amru teu wajib kita teh marentah. Jadi paling sifat nate ngajak kalau ke anak yang usia 5 tahun 4 tahun mah ulah awas nengnya sok salat kes ya naon lamun teu salat moal dipasihan jajan. Nah, itu tidak disunahkannya, tidak dianjurkan. Kalau anak belum 7 tahun, kita itu memerintah dengan tegas, tuh gitu. Nah ini subhanallah ulama tehnya dohir batin ilmu psikologi gitu, naon karau karau kapangkunya. Jadi kalau usia 4 tahun 5 tahun mah kalaupun mau ngajak sholat jangan terlalu keras, paling neng hayu jeung mama sholat, jang hayu jeung bapak sholat, paling hanya sekedar mengajak. Jadi sifatnya bukan memerintah. Tuh qabla sab'i bal yusanu wa an yamurahuma aidon bi syara'i. Disunahkeun nya oh ngajarkeun kana bab syariat agama al-dhahirati nu dhahir wa nahwi saumi seperti puasa ida atau lamun kuat ya wala buddha dan harus ma'asyughatil amri dengan segat memerintah minat tahdidi dengan tegas tuh kaan yakula seperti mengatakan lahuma kepada anak laki-laki dan perempuan solia salolat aranjeun wa ila jeung lamun teu salat dorob tu kuma dicepret kuma yo dipukul gitu. Nah, maka ini mah Bapak Ibu kalau anak sudah 7 tahun lebih nah engke masuk murohik nah maka sudah mulai Bapak Ibunya tadi kan 7 tahun ke bawah mah hanya sekedar himbauan lah. Ayo neng sholat, ayo neng ngaji gitu nya, ayo neng puasa gitu. Kalau anak gak nurut biarin aja tekedah popolotot, tekedah halis nyingsatnya, tekedah amek-amekan gitu nya 7 tahun ke bawah mah. Nah, tapi kalau sudah mulai 7 tahun ke atas, mulai dengan di sini disebutnya itu ma'asyiratil amri minat tahdidi. Oh. Jadi dengan apa perintah yang cukup keras. Sampai disebutkan di sini solia wa ila dorob tukuma. Salat neng, salat ujang lamun henteu kayak dicepret ku emak. Tapi hanya sekedar ancaman saja. Sekedar ancaman saja. Jadi sudah mulai sok kalau udah 7 tahun sok lamun tidak sholat mau dipasihan HP ku emak dan mirip gitu misalnya. Tuh, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dan wa ayyu alimaha. Nah, kemudian kalau anak sudah mulai 7 tahun ke sana gitunya mulai diajarkan oleh orang tuanya teh. Contohnya mengajarkan bukan hanya tentang sholat, tentang puasa, tapi juga tentang ilmu-ilmu anu sifatna umumnya nuringan seperti Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sanyanya Kangjeng Nabi wuli dabi Makkah itu dilahirkan di Mekah wa ursila fiha dan diutus di sana wa mata dan Kangjeng Nabi meninggal dunia fil Madinah di kota Madinah wa dufina fiha dan dimakamkan di kota Madinah. Oh, jadi bagus nama kalau dengan anaknya sambil kita teh ditapalkan juga ilmu agama. Neng ari nabi kita teh saha? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dilahirkan? Di Mekah misalnya gitunya. Ngantun kena di mana? Di Madinah. Wajibu aydan dan wajib juga ayyadribahuma untuk memukul anak laki-laki atau perempuan ala tarki dzalika ketika meninggalkan dorban dengan pukulan ghairi mubarrijin yang mana pukulan itu tidak membahayakan fi asna'il ashirati ketika si anak sudah masuk usia sekitar 10 tahun. Ba'da kamali tis'i itu setelah sempurna daripada 9 tahun lihtimali sabab ihtimal ada kemungkinan al-bulugi ayana balik fihi di usia itu 9 tahun. Tuh, jadi Bapak Ibu kalau si anak teh usia 7 tahun kirang mah hanya himbauan, sudah mulai usia 7 tahun ya sampai 9 sudah mulai lebih kerasnya ada ancaman. Nah 9 tahun ke sana itu sudah mulai ada hukuman. Oh, kita tulis ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi kalau anak itu tadi dibagi ada 3 tahapan. Satu dari nol, tahap kumaha itu? Tahapan pendidikan kepada anak. Tahap satu ketika usia 0 sampai dengan 7 tahun. Itu cukup dengan himbauan. Jadi tidak boleh ada tegurannya di usia 0 sampai 7 tahun mah. Nah, usia 7 sampai 9 tahun sudah mulai ada teguran keras tapi tanpa hukuman. Jadi tidak boleh Bapak Ibunya usia 7 sampai 9 tahun derte salat cepret dicepret cetet disintrek gitunya. Nah, itu tidak boleh. Nah, dari 9 ke sana baru sudah mulai ada hukuman di antaranya dengan pukulan, tapi pukulannya yang tidak membahayakan. Ditakolnaku halu gitu ya. Paling di sintrek ya yang pelan lah. Yang penting masih anak ada perhatian gitunya. Zaman kapung kurma gini ya nuju ngawas emut kenenya dicepret ditakol teku penggaris kayu geningnya papan dulu mah. Tapi tidak ada yang ngelapor polisi duka ya namanya. Subhanallah karena memang evaluasi Bapak Ibunya penghargaan masyarakat kepada ulama sekarang sudah mulai turun. Ya kita melihatlah guru kitanya ketika beliau amar ma'ruf nahi mungkar itu subhanallah sedih lihat komenan-komenan netizen seperti itu. Dan memang ini di antara gambaran umat gitu. Eh Ciri musibah ya di antara musibah seseorang itu ya adalah ketika orang ini memiliki hati yang buruk kepada ulama. Ulama-nya jangankan ketaatannya. Ketika ada ulama yang melakukan maksiat tidak boleh kita suudon. Kenapa? Karena maksiatnya ulama itu urusan ulama dengan Allah. Sedangkan urusan kita kepada ulama tetap harus ta'ziman wa takriman. Jadi subhanallah ini AA-nya ketika menyampaikan di media sosial tidak menyampaikan hal keburukan dan lain sebagainya, namun menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun subhanallahnya ketika membaca komenan-komenan, lamun kalau saya sedang soleh gitunya, yang saya kasihani hakikatnya bukan kasihan ke AA, bukan. Tapi saya kasihan ke orang yang menghujat AA. Saya tidak kebayang bagaimana nasib orang yang menghujat AA kalau dia tidak segera bertobat. Maka naudzubillah dia akan diberikan kehidupan yang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya Allah gitunya keeng keeng keeng. Maka minimal Bapak Ibu kita ya kedah leres-leresnya gitu mahabbah ka nujanten guru teh minimal ku sering-sering ngadoakeun gitunya. Karena khidmat kita ke langsung belum bisa misalnya untuk khusnudon kadang hate teh tijali ke wae kana suudon atau minimal kita tengah doakeun gitu. Karena ada istilah gini. Saya membenci kemaksiatan walaupun saya masih pelaku kemaksiatan. Dan saya mencintai ketaatan walaupun saya belum tergolong orang yang melakukan ketaatan. Jadi minimal kalau kita belum bisa melaksanakan ibadah, kita teh harus mahabbah ke ahli ibadah. Insya Allah kita teh bakal nulungan. Subhanallah. Sekirik deh Bapak Ibunya. Jadi kalau sudah usia 9 tahun ke sana, ya, tuh diberikan hukuman dorban ghairi mubarrijin di antaranya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Walil mu'alimi ayudon gitu dan bagi para pengajar al amru cukup memerintahkan lador bu tidak boleh memukul ila biidnil waliyi kecuali dengan perintah daripada wali. Nah, jadi kalau kata orang tua nate Pak Ustad ieu murang kali abdi da abdi mah tegaduh ilmu kanggo ngeusian hatena mangga we ku abdi nyanggakeun ieu murang kali ka Pak Ustadnya mangga rek dicepret rek ditekege abdi ikhlas. Nah, berarti
Boleh tak ustadna neke nyepretnya, tapi kalau kata orang tua ustad ini mah kada dipusti-pustinya, kada diusapan, ditiupan, nah berarti nggak boleh. Wa mithlahu azauju fi zaujatihi, dan begitu juga seorang suami kepada istrinya, falahul amru maka cukup baginya memerintahkan la dorbu dan tidak memukulnya ila biidnil waliyyi kecuali dengan izin daripada walinya. Oh, wasiwaku nyiwak gitunya. Kasolati seperti salat fil amri dalam perintah wadorbi dan pukulan wa hikmatu dzalika tamrinu alal ibadati liya'tadaha fala yatrukuha insyaallahu taala. Jadi Bapak Ibu inti nama kalau anak sebelum balik harus sudah mulai dilatih. Nah, kalau anak dari mulai tamyiz sudah mulai ideng melaksanakan amal ibadah maka pahalana ngalir deras kepada orang tuana. Wallahu alam bissawab. Sebelum ditutup, Bapak Ibu mungkin akan ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri majelis ini. Saya Bapak Ibunya. Siap, alhamdulillah. Tunun kasadayana Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang barokah, yang manfaat dunia akhirat, menjadi wasilah pembuka setiap kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibunya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup pungkas dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Erwin, Kang Dani, terus ngarencangan. Maka Bapak Ibu yang belum di screenshot, pilih hilap di screenshot dulu. Hatur nuhun izin pamit.